Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati itu mengangguk-anggukkan kepala, seolah mengerti apa yang diucapkan sang resi. Kemudian dia menggepakkan sayapnya, terbang ke sebuah pohon kenari tak jauh dari padepokan Resi Kandabaya. Nah, berikut ini cara Maulana Ishaq mengislamkan Raja Blambangan. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sang resi segera mengambil daun lontar yang diletakkan merpati tadi. Dia seperti tak menghiraukan adanya Patih Bajul Sengara yang membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai padepokan. Ampunilah kekurang ajaran dan kelancangan hamba mengganggu ketenangan Bapak Resi. Demikian ucap Patih Bajul Sengara. Resi Kandabaya masih tak menghiraukan sang patih. Dia sedang asik membaca gurat-gurat berbentuk tulisan di daun lontar yang dipegangnya. Sesudah membaca tulisan di daun lontar, sang resi bangkit berdiri, berjalan ke arah 10 prajurit yang menggeletak kesakitan tanpa dapat bergerak. Hanya dengan beberapa kali tepukan pada bagian-bagian tertentu di tubuh para prajurit itu, maka ke-10 anak buah Patih Bajul Sengara dapat bergerak lagi, dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka telah hilang. Serta-merta 10 orang itu menjatuhkan diri berlutut di depan sang resi. Tapi resi itu tidak menghiraukan mereka lagi. Dia berjalan ke arah padepokan tempatnya bersemedi tadi. Tapi kali ini dia tidak duduk bersemedi, melainkan tegak di depan Patih Bajul Sengara. Memang hebat dan sopan caramu bertemu kemari, hai Patih Bajul Sengara, tegur sang resi. Ampun Bapak Resi, hamba harus yakin bahwa orang yang hendak minta pertolongan memang benar-benar mumpuni, ujar Patih Bajul Sengara. Ya, aku sudah tahu hal itu, tukas sang resi. Kau hendak memintaku mengobati penyakit sang putri Dewi Sekardadu dan mengusir wabah pagebluk di Blambangan atas perintah Prabu Menak Sembuyu. Mohon ampun Bapak Resi, memang demikianlah adanya kedatangan hamba kemari. Tapi kau salah alamat Patih. Wabah penyakit itu sudah dikehendaki Dewata Agung. Aku tak mampu mengusirnya, juga tak mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu. Tapi hamba mohon petunjuk, kata Patih Bajul Sengara. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, mumpung bisa bertemu dengan tokoh seperti Resi Kandabaya. Dia harus memperoleh hasil. Setidak-tidaknya dia harus mendapatkan keterangan bagaimana cara mengobati atau mendapatkan orang yang mampu mengobati Dewi Sekardadu. Resi Kandabaya seperti mengerti apa yang tersirat di hati Patih Bajul Sengara. Sesudah menarik nafas panjang karena kesal melihat sikap sang patih, dia pun berkata, "Baiklah Patih, aku akan memberimu petunjuk." Pada saat itu, hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, sekaligus mengusir wabah penyakit dari seluruh wilayah Blambangan. Tapi Resi Kandabaya tidak meneruskan ucapannya. Ditatapnya tajam-tajam wajah Patih Bajul Sengara.
Sang patih makin menundukkan mukanya. Tak ada keberanian baginya untuk bertatap muka dengan Resi yang terbukti sangat sakti itu. Apapun yang terjadi, hamba juga Gusti Prabu Menak Semboyo takkan peduli, asal Dewi Sekar Dadu sembuh dari sakitnya, ujar Patih Bajul Sengara untuk menghapus keraguan Resi Kandabaya. Benarkah? Tapi aku tidak yakin, sahut sang Resi. Akan terjadi sesuatu di luar perhitunganmu, dan hal itu akan membakar hatimu. Tapi baiklah, kalau kau ingin mengetahui orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, ikutlah merpati putih itu terbang. Tapi kuperingatkan, jangan kau mencoba bersikap kurang ajar kepada orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekar Dadu itu. Dan apapun syaratnya yang diajukan, hendaknya kau dan Prabu Menak Semboyo meluluskannya. Segala pesan Bapak Resi akan hamba perhatikan baik-baik. Sekarang sudah hampir malam, beristirahatlah di padepokan ini. Besok pagi kalian boleh berangkat menuju Gunung Selangu. Merpati putih akan mengantarmu hingga ke tempat tujuan. Demikianlah Patih Bajul Sengara dan anak buahnya malam itu bermalam di padepokan Resi Kandabaya. Esok harinya mereka sudah bersiap-siap berangkat ke Gunung Selangu. Sampaikan salam perdamaian kepada pertapa di Gunung Selangu itu, pesan Resi Kandabaya sebelum Patih Bajul Sengara meninggalkan padepokan. Pesan Bapak Resi akan hamba sampaikan, jawab Patih Bajul Sengara penuh dengan hormat. Perjalanan ke Gunung Selangu memakan waktu yang cukup lama. Walau mereka naik kuda pilihan, tapi pada tengah hari barulah mereka sampai di Gunung Selangu. Mereka terus mengikuti arah merpati putih terbang menuju suatu tempat. Ketika jalanan semakin naik, maka mereka menambatkan kudanya dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya, merpati penunjuk jalan itu berhenti di depan sebuah goa. Saat itu hari mulai gelap, tapi ada suatu keanehan. Dari dalam goa itu memancar sinar terang, sebuah cahaya yang mampu menerangi tempat sekitarnya. Patih Bajul Sengara memerintahkan para prajurit mengiring untuk menunggu di luar goa. Dia sendiri segera berjalan memasuki goa itu. Makin ke dalam, makin terang cahaya yang memancar itu. Akhirnya, sepasang mata Putih Bajul Sengara terbelalak heran. Ternyata cahayanya itu bukan berasal dari sebuah lampu atau benda, melainkan berasal dari tubuh seorang berjubah putih yang sedang bersujud di tanah. Seluruh tubuh dan pakaian orang itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Ingat pesan Resi Kandabaya, maka Patih Bajul Sengara tidak berbuat macam-macam yang justru akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan bersabar dia menunggu orang itu bersujud, kemudian duduk bertafakur. Setelah selesai, barulah Patih Bajul Sengara menyapanya. Saya Patih Bajul Sengara, datang kemari dengan membawa pesan alam perdamaian dari Resi Kandabaya, ujar sang patih. Aku terima salam Resi Kandabaya, ujar petapa itu. Sudah lama aku bersahabat dengan Resi Kandabaya, walaupun hanya melalui selembar daun lontar yang diantar oleh merpati sang Resi. Patih Bajul Sengara lalu mengutarakan maksud kedatangannya menemui sang pertapa.
Pertapa itu mengangguk-anggukkan kepala mendengar penjelasan sang patih. Sebelum aku menyatakan kesanggupanku, terlebih dahulu kuperkenalkan diriku ini, kata pertapa itu. Namaku Maulana Ishak, berasal dari negeri Pasai. Aku bersedia mengobati Dewi Sekardadu dan sekaligus mengusir wabah penyakit dari Blambangan dengan syarat bahwa Prabu Menak Sembuyu dan keluarganya masuk agama Islam dan rakyat Blambangan bersedia mendengar nasihatku. Barangkali inilah hal-hal yang termasuk di luar perhitunganku. Demikian bisik hati sang patih. Soal pindah agama, dia tidak berani memberi keputusan. Untuk itu dia harus menghadap sang Prabu lebih dahulu. Maka dia pun berpamit kepada Syekh Maulana Ishak untuk pulang ke istana Blambangan, menyampaikan persyaratan yang diajukan pertapa itu. Ya, ada baiknya Anda berunding dengan Prabu Menak Sembuyu lebih dahulu, kata Syekh Maulana Ishak. Terpaksa Patih Bajul Sengara kembali ke Blambangan dan menyampaikan persyaratan yang diajukan Syekh Maulana Ishak kepada Prabu Menak Sembuyu. Tentu saja sangat berat bagi sang Prabu untuk melepaskan agama lama yang terlanjur diyakini selama bertahun-tahun. Namun demi rasa kasih sayangnya pada Dewi Sekardadu, maka dia terpaksa memenuhi syarat yang diajukan Syekh Maulana Ishak. Patih Bajul Sengara diperintahkan menjemput Syekh Maulana Ishak. Sesampainya di Gua Gunung Selangu, Patih Bajul Sengara dipersilahkan berangkat ke Blambangan lebih dahulu. Syekh Maulana Ishak akan menyusul kemudian. Tetapi betapa terkejut Patih Bajul Sengara ketika sampai di istana Blambangan. Ternyata Syekh Maulana Ishak sudah datang lebih dahulu. Bahkan sang Prabu Menak Sembuyu menegur keterlambatan sang patih. Sadarlah sang patih bahwa Syekh Maulana Ishak itu benar-benar bertapa sakti yang mumpuni. Dia yang menempuh berjalan naik kuda masih dikalahkan dengan Syekh Maulana Ishak yang datang ke istana Blambangan hanya berjalan kaki. 3 malam Syekh Maulana Ishak melakukan tirakat untuk mengobati Dewi Sekardadu. Di malam keempat, sesudah melaksanakan sholat sunat hajat, ditiupkan wajah sang putri 3 kali. Seketika sang putri membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Seluruh isi istana gembira menyaksikan hal itu, terlebih Permaisuri dan Prabu Menak Sembuyu. Prabu Menak Sembuyu menepati janjinya. Syekh Maulana Ishak diambil menantu, dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Sambil menunggu keadaan tubuh Dewi Sekardadu supaya benar-benar pulih seperti sedia kala, Syekh Maulana Ishak berkeliling ke seluruh negeri Blambangan untuk memberikan nasihat dan memudarkan pengaruh pagebluk yang melanda rakyat Blambangan. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishak, akhirnya diketahui bahwa rakyat Blambangan sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Makanan sehari-hari mereka banyak yang mengandung racun dan penyakit. Cara mereka buang hajat di sembarang tempat, dan mereka jarang mandi atau membersihkan tubuh mereka. Setelah Maulana Ishak memberikan penyuluhan merawat kesehatan dan membersihkan diri serta lingkungan tempat tinggal, dan nasihat itu dilaksanakan, maka banyak rakyat Blambangan yang sembuh dari sakitnya. Hanya beberapa orang yang penyakitnya tergolong berat,
terpaksa mendapat perawatan khusus dari Syekh Maulana Ishaq, dan semuanya berhasil disembuhkan seperti sedia kala. Tibalah pada hari yang ditentukan, pernikahan Dewi Sekar Dadu dan Syekh Maulana Ishaq dilaksanakan. Upacara diselenggarakan dengan penuh meriah, karena Syekh Maulana Ishaq bukan hanya berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekar Dadu, melainkan juga mengusir wabah penyakit dari Blambangan. Maka dia juga diangkat sebagai Raja Muda atau Adipati, mendapatkan kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan Blambangan, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Prabu Menak Semboyu sendiri.